Eropa adalah sebuah benua dengan berbagai eksperimen yang sangat menarik untuk dipelajari. Salah satu eksperimen yang mungkin sangat berpengaruh adalah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang kemudian disusul dengan munculnya era Napoleon sangat mempengaruhi kebijakan dari para penguasa saat itu. Hal ini menyadarkan mereka, terjadinya revolusi akan menyebabkan efek berantai yang mengancam kedudukan dari berbagai penguasa, termasuk dirinya. Kenangan tersebut memaksa para penguasa untuk semakin belajar, memilih opsi diplomasi dan negosiasi dibandingkan dengan saling berperang. Demikian juga dengan kaum bangsawan. Sebagai para pelaksana, mereka semakin belajar. Hanya melalui kepercayaan dan kesatuan, para penguasa Eropa mampu mempertahankan kekuasaannya. Namun kehidupan yang penuh perubahan seringkali menguji kita dengan berbagai kasus baru yang semakin unik dan susah untuk dipecahkan. Bagi para penguasa dan kaum bangsawan saat itu, Perang Dunia Pertama mungkin merupakan ujian tersulit yang pernah mereka hadapi. Permasalahan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru di Eropa. Para penguasa terdahulu telah memikirkan dengan berbagai cara untuk mencegah terjadinya konflik itu. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ratu Victoria dari Inggris. Ratu Victoria mungkin boleh bangga dan tersenyum saat mengingat satu persatu dari keturunannya telah berhasil menjadi pemimpin di berbagai negara Eropa. Hal ini menjadikan abad ke-20 sebagai abad yang sangat unik, di mana untuk pertama kalinya Eropa dipimpin oleh para penguasa yang pada dasarnya masih bersaudara. Berdasarkan hal tersebut, mungkin banyak dari kita yang merasa sudah sewajarnya jika Eropa mencapai masa paling aman dan makmur dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Namun, sejarah bukanlah dongeng maupun novel yang seringkali berakhir dengan bahagia. Sejarah sering berakhir dengan tragis, sehingga kita harus belajar untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Perang Dunia Pertama mungkin merupakan suatu kisah yang sangat tragis di dalam sejarah. Suatu konflik yang seharusnya tidak mungkin terjadi, namun akhirnya tetap terjadi. Perang ini dimulai ketika seorang pemuda Serbia memutuskan untuk menembak mati putra mahkota dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Dalam perkembangannya, baik Austria maupun Serbia berusaha untuk menyeret sekutu-sekutunya dalam urusan internal mereka. Niki dan Willy, dua saudara yang dahulu sering bermain bersama, pada dasarnya juga berusaha mencegah terjadinya konflik yang tragis ini. Namun Rusia yang baru kalah dalam perang melawan Jepang tidak ingin kehilangan kehormatannya kembali dengan menolak sekutunya Serbia yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang sama. Sedangkan Jerman yang merupakan negara terkuat di daratan Eropa juga enggan meninggalkan sekutunya Austria-Hungaria sebagai korban kepada Rusia. Melihat sekutunya Serbia semakin terancam, Kekaisaran Rusia mulai menjalankan proses mobilisasinya. Jerman yang melihat langkah tersebut sebagai ancaman bagi sekutunya meminta agar Rusia membatalkannya. Namun Rusia bersikeras untuk menolaknya. Jerman pun menyatakan perang terhadap Rusia. Sejarah membuktikan bukan harta, tahta, maupun tanah yang mereka dapat, melainkan nasib menyedihkan yang sudah menunggu di depan pintu. Siapa yang menyangka Perang Dunia Pertama justru akan berakhir dengan kejatuhan dari 4 negara besar di Eropa, yaitu Kekaisaran Rusia, Kesultanan Turki, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Jerman tentunya. Para penguasa dari negara-negara ini harus rela kehilangan kekuasaannya. Bahkan ada yang terbunuh karena revolusi. Dalam perang ini, semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, tidak ada yang menyerah. Keputusan yang mereka ambil akan menyebabkan efek berantai dan kehancuran di Eropa yang selalu menyatakan dirinya sebagai benua yang paling beradab. Sekalipun perang ini dimenangkan oleh kekuatan sekutu, namun tingginya jumlah korban
baik jiwa maupun ekonomi, seakan menyatakan kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Kisah tragis dalam Perang Dunia Pertama sudah seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk menggunakan kebebasan yang kita miliki tanpa membunuh kebebasan tersebut. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.